Halo Vikers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Forever season pertama, episode ke-6. Scene dibuka oleh seorang pria yang sedang meninju samsak dengan begitu semangatnya. Ketika api semangatnya sedang membara, seorang anak kecil datang menghampiri pria tersebut untuk bertanya mengapa ia memukul samsak itu layaknya seorang manusia. Pria yang bernama Raul itu hanya menjawab jika ia sedang cukup banyak masalah dan tanpa ia sadari, anak kecil tersebut menyuruhnya untuk bercerita kapanpun ia mau. Di satu sisi, developer rumah sedang melayani kliennya yang hendak membeli satu buah unit rumah yang ia jual. Di sana ia berusaha untuk menjelaskan sedetail mungkin apa kekurangan dan kelebihan dari rumah tersebut. Dan ketika sedang berkeliling, salah satu pembeli mencium sesuatu hingga membuatnya harus menelusuri dari mana asal-usul bau tersebut. Dan berapa terkejutnya dirinya saat ia melihat jasad dari seorang pria dengan kondisi yang mengenaskan. Sementara itu, Henry yang sedang menikmati tehnya merasa terganggu dengan pembeli dari Abe yang hendak membeli kredenza miliknya. Abe beralasan jika toko miliknya bukanlah sebuah museum, melainkan toko barang antik. Hal yang wajar apabila pembeli mencoba untuk mencari kebutuhannya. Tetapi Henry tak rela melepaskan kredenzanya berharganya begitu saja, sehingga ia memberitahu sang pembeli bahwa kredenza tersebut ada dijual. Meskipun saat itu pembeli menawarkan harga yang cukup tinggi. Saat pembeli perlahan pergi, Martinez datang bersamaan dengan ajakannya untuk melihat jasad dari seorang pria. Abe yang tak mau kehilangan pelanggannya mencoba untuk membujuknya kembali. Lalu Martinez dan Henry pun dengan segera pergi ke tempat kejadian perkara. Sembari berjalan, Martinez bercerita tentang betapa buruknya jalanan tersebut. Saat pertama kali ia bekerja, akan ada satu kasus kematian setiap minggunya. Namun Henry yang jauh lebih berpengalaman memberitahu bahwa pada tahun 80-an terdapat 420 manusia yang tewas di tempat tersebut. Dan setelah mereka masuk ke dalam rumah, mereka dibantu oleh salah satu rekan Martinez yang telah datang terlebih dahulu. Henry bergegas memeriksa secara detail jasad pria itu yang disebut sebagai PLM atau pecandu mati yang lain. Ia yakin pria itu memiliki nama sehingga Henry mencoba mendetail kapan ia tewas dan alasan dirinya tewas. Henry juga melihat adanya bekas jejak aspal di sepatu pria tersebut yang ia yakini tewas bukan karena bunuh diri, melainkan karena terbunuh dan ia berusaha untuk melawan. Terlihat dari bekas luka tumpul di belakang kepalanya. Saat mereka membawa jasad tersebut ke lab pun Henry bisa melihat serat-serat ototnya yang menandakan ia kontraksi sebelum tewas. Tak lama kemudian Lucas datang memberitahu mereka semua jika nama dari pria itu adalah Raul Lopez. Ketika Henry menemukan heroin dan hendak melacaknya melalui beberapa pengedar, Martinez sempat melarangnya karena barang bukti tak akan membantu Henry terlalu banyak apabila ia tak bisa menanganinya dengan cukup baik. Tetapi Henry tak peduli. Pada malam harinya ia mengajak Lucas untuk kembali ke tempat kejadian perkara karena ia penasaran dengan kematian dari Raul. Perlahan mereka memasuki rumah. Di sana Henry mendengar suara decitan tikus yang diasumsikan sebagai pemakan jasad dari Raul. Sehingga ia langsung menyuruh Lucas untuk menangkap tikus yang berada di sana. Karena kemungkinan besar tikus-tikus tersebut membawa heroin yang berada di dalam tubuh Raul. Tak lupa Henry juga memperingati Lucas agar berhati-hati untuk tak digigit oleh tikus yang bisa membawa berbagai penyakit padanya. Setelah keluar dari ruangan, Henry kembali teringat momen akan lamanya saat ia pernah menangani pasien yang tak memiliki nama. Pasien itu tewas karena tifus dan pemilik rumah hanya menamainya sebagai X. Padahal di sana ada seorang anak kecil yang mengakui jika jasad itu adalah anaknya. Ketika Henry keluar dari rumah, ia ditawari opium oleh seorang pengedar jalanan. Awalnya Henry tak tertarik dengan barang haram tersebut. Ia justru bertanya padanya, apakah Raul adalah seorang pengedar? Pria itu menjawab, Raul dulunya adalah pelanggan sebelum ia tobat karena dipenjara. Tetapi ketika ia tersadar membutuhkan barang tersebut, akhirnya ia membeli dengan dosis yang sangat kecil dan sang pengedar mematok harga sebesar $20 saja. Saat mereka telah bertransaksi, polisi tiba-tiba datang untuk menangkap Henry. Sementara sang pengedar kabur terbirit-birit. Karena Henry telah membeli barang ilegal dari pengedar, akhirnya ia dimintai klarifikasi oleh Martinez dan juga Letnan. Dengan santai dan polosnya, Henry hanya mengaku jika ia membutuhkan heroin tersebut untuk meneliti terkait kematian dari Raul. Dan Letnan menganggap hal tersebut sebagai hal yang bodoh. Tak hanya itu, tiba-tiba Lucas pun datang membawa beberapa tikus yang berhasil ia dapatkan untuk meneliti kematian Raul. Dan lagi-lagi, Letnan menganggap apa yang mereka lakukan sebagai kebodohan kedua. Setelah itu, mereka berdua memutuskan untuk pergi dari sana setelah Lucas menjelaskan jika ia mengalami kebuntuan perihal heroin yang mereka sedang teliti.
Namun Lucas juga berhasil melakukan operasi pada beberapa tikus. Yang ia temukan adalah tikus itu memakan beberapa sampah, seperti surat dan juga cincin ring yang Henry kenali sebagai cincin milik petinju. Akhirnya ia langsung memeriksa hasil X-ray dari Raul. Di sana ia bisa melihat patahan jari Raul terlihat seperti tak natural, bukan karena gigitan tikus, melainkan karena sebuah tinjuan. Alhasil ia langsung mengajak Martinez untuk pergi ke sebuah klub tinju menemui seorang petinju bernama Fabian. Awalnya Fabian kebingungan dengan kedatangan mereka berdua. Lalu Martinez menjelaskan jika ia ingin mengetahui kapan terakhir Fabian bertemu dengan Raul Lopez. Fabian mengaku itu terjadi sekitar beberapa hari yang lalu di pukul 9 pagi. Kemudian Martinez kembali bertanya apakah Raul memiliki musuh? Fabian tentu menjawab tidak karena semua orang sangat mencintainya. Tetapi apabila ada seseorang yang pernah berselisih dengannya, maka orang itu adalah pengembang real estate bernama Tommy Delgros. Suatu waktu, Delgros hendak membeli taman rekreasi untuk ia jadikan sebagai kondominium bernilai jutaan dolar. Dan Raul menolak hal itu, sehingga terjadi gesekan di antara mereka. Ketika Fabian sedang berbicara, mata Henry tertuju pada seorang anak kecil yang sedang terdiam. Ia mencoba untuk mendekatinya dan mengajaknya berbicara. Anak itu mengaku Raul telah ia anggap sebagai kakak meskipun mereka belum kenal cukup lama. Dan saat Henry melihat anak kecil itu, ia kembali teringat akan anak yatim yang tinggal di kediaman ayahnya. Saat itu, ketika Henry sedang memberikan roti untuknya, anak kecil tersebut ternyata memberi Henry sebuah tas ciptaan ayahnya. Dan tak lama kemudian, pemilik rumah mendatangi mereka untuk mengusir anak itu pergi. Sebenarnya Henry mencoba untuk melindunginya. Namun apa daya, ia tak memiliki kekuatan yang cukup, sehingga justru dirinya diajar habis-habisan oleh anak buah pemilik rumah tersebut. Kembali ke masa kini, Martinez dan Henry yang telah mendapat beberapa informasi dari Fabian mulai menghampiri sebuah toko kelontong, tempat di mana Raul membeli lotre. Pemilik toko mengaku sudah tak asing dengan perseteruan di antara Raul dengan Delgros, karena memang Raul dikenal sebagai orang yang senang memprotes. Meskipun begitu, menurutnya Raul hanya melihat kebaikan di daerahnya saja. Karena selama ini masih banyak kejahatan yang terjadi, termasuk pencurian terhadap tokonya. Setelah menghampiri pemilik toko kelontong, di akhir investigasi ini mereka memutuskan untuk langsung menemui Delgros di proyek yang sedang ia garap. Saat pertama kali tiba di sana, salah satu mandor mengaku tak mengenali siapa itu Raul. Tetapi insting Henry mulai muncul saat ia merasa ada sesuatu yang janggal di sana. Tiba-tiba Henry mengendus layaknya seorang anjing. Lalu ia mulai mencoba membongkar aspal yang baru saja terpasang di sana. Karena merasa terganggu dengan apa yang Henry lakukan, akhirnya mandor tersebut memutuskan untuk memanggil Delgros. Dan ketika Delgros tiba, ia dengan cepat memprotes aksi Henry kepada Martinez. Martinez menjelaskan jika mereka berasal dari polisi dan sedang menginvestigasi terkait kematian dari Raul Lopez. Delgros mengaku ia tak pernah mendengar nama tersebut. Dan kejutan muncul saat Henry akhirnya menemukan ponsel milik Raul yang sengaja dikubur bersama dengan aspal untuk menutupi bukti. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah ketika Martinez memanggil nomor terakhir yang Raul hubungi, yaitu suara ponsel itu tertuju pada ponsel milik Delgros. Lantas Delgros langsung digiring ke kantor untuk dimintai keterangan. Ditemani oleh pengacaranya, Henry, Martinez, dan Letnan mulai bertanya terkait keterlibatan Delgros dengan kematian dari Raul. Delgros awalnya tak mau mengakui perbuatannya, karena memang banyak sekali orang yang marah kepadanya lewat telepon tanpa menjelaskan siapa dirinya terlebih dahulu. Saat Henry mencoba ikut campur ke dalam urusan tersebut, Delgros langsung mematahkannya dengan ribuan kata sombong miliknya. Delgros berkata bahwa kakeknya adalah seorang sejarawan dan keluarganya turun-temurun mengelola beberapa real estate. Itulah alasan mengapa Delgros hendak membeli taman kreasi, karena ia ingin membangun ulang tempat tersebut sehingga semua orang bisa memakainya dengan lebih layak. Sayangnya, Henry berbeda pendapat. Ia justru merasa Delgros hanya akan membuat orang-orang miskin tak bisa lagi menggunakan fasilitas tersebut. Dan karena pihak kepolisian tak memiliki cukup banyak bukti untuk menahan Delgros, mereka terpaksa melepaskannya setelah pembicaraan tak ada yang bisa dilanjutkan. Pada pagi harinya, dengan nuansa yang cukup sendu, Abe menuangkan minuman serta mulai menyalakan vinil untuk menikmati hari. Lalu datanglah Henry yang baru saja pulang. Ia melihat ada sesuatu yang berbeda di sana. Dan ternyata Abe telah menjual tas kesayangan Henry selama bertahun-tahun dari pemberian anak yang telah ia selamatkan. Abe mengaku ia menjualnya kepada dokter ahli kaki yang berasal dari Long Island. Abe beralasan sudah saatnya Henry untuk menatap masa depan dan tak lagi memikirkan kenangan. Tak lama kemudian Martinez pun datang untuk memberitahu Henry jika ternyata Delgros tak bekerja sendirian, melainkan ada pula anak buah lainnya yang merupakan seorang rentenir yang juga berjasa dalam menyingkirkan Raul. Pria itu bernama Lo.
Pada malam hari, akhirnya mereka memutuskan untuk mengincar keberadaan dari pria tersebut. Sembari menyantap makan malamnya, Martinez bisa melihat bahwa Lowe bertemu dengan Delgros yang memberinya sejumlah uang. Kemudian Lowe pergi ke tempat di mana Fabian berada, yaitu tempat rekreasi. Setelah situasi dinyatakan aman, Henry dan Martinez pun masuk ke dalam untuk memeriksa apa yang telah ia simpan di dalam. Dan ternyata mereka berdua menemukan uang tersebut di dalam lemari milik Fabian. Hal ini menegaskan jika ternyata Fabian ikut terlibat dalam pembunuhan Henry. Dengan cepat, Henry mengajak Fabian untuk pergi ke kantornya. Di sana ia diperlihatkan jasad dari Raul yang telah membusuk. Henry tahu luka yang Fabian terima dari pelipis kirinya adalah ulah dari Fabian yang terlibat dalam proses penjualan taman rekreasi. Karena saat itu Fabian tertekan, ia tak bisa mengelak. Meskipun begitu, ia mencoba untuk memberitahu mereka semua bahwa ini tak semudah yang mereka perkirakan. Dan pada akhirnya, Martinez dan Henry pun menyuruh Fabian untuk menjebak Delgros agar mau bertemu dengannya. Saat Delgros telah bertemu dengan Fabian, ia langsung dimintai $50.000 lainnya dengan alasan karena ada darah temannya di tangan milik Fabian, sehingga uang yang telah Delgros berikan sangat tak seimbang. Kini Delgros diminta oleh Fabian untuk mengakui perbuatannya, tetapi Delgros tak mau mengaku dan perkataannya membuat Henry teringat akan kejadian ketika ia mengalami koma selama 3 hari setelah dipukuli oleh preman. Karena Henry teringat akan anak kecil yang pernah ia selamatkan. Akhirnya ia pergi ke rumah tersebut dan ternyata anak itu telah tiada, tewas karena tifus dan tempatnya telah tergantikan oleh keluarga lain. Saat Henry mengingat anak kecil itu, ia langsung melihat keberadaan dari seorang anak kecil yang telah menganggap Raul sebagai kakaknya. Henry mencoba mengajaknya berbicara, namun anak itu mengaku tak bisa berbicara dengan polisi. Sembari melemparkan bolanya ke arah tembok, ia tiba-tiba ketakutan setelah melihat Lowe dari seberang jalan. Lalu anak itu pun kabur. Karena merasa ada yang janggal dengan perilaku dari anak tersebut, Henry mencoba menginvestigasinya dan ia baru tersadar jika ternyata anak itu berada di TKP saat pembunuhan terjadi terhadap Raul. Itulah alasan mengapa anak itu sangat ketakutan saat melihat Lowe, karena ia berpikir Lowe akan membunuhnya. Akhirnya polisi pun langsung menyebarkan berita untuk menangkap Lowe. Tetapi saat salah satu rekan dari Martinez berhasil menangkapnya, ternyata mereka tak menemukan keberadaan dari anak kecil tersebut. Dan pandangan Henry berpaling pada pemilik toko yang pernah mereka wawancarai. Bergegas mereka masuk ke dalam. Di sana Henry menemukan bola milik anak tersebut dan kecurigaan semakin menjadi-jadi setelah mereka menemukan ruangan rahasia. Benar saja, ketika mereka perlahan turun, ternyata anak kecil itu sedang ditodong senjata oleh sang pemilik toko karena telah membocorkan pembunuhan terhadap Henry. Beruntungnya, Martinez bersikap dengan cepat. Ia langsung menyuruh pemilik toko untuk menyerahkan diri. Dan saat ia berusaha untuk melarikan diri dari kejaran Henry, tiba-tiba sebuah truk melintas menabraknya. Belum sempat pemilik toko memberitahukan kejadian yang sebenarnya, ia tewas terlebih dahulu. Keesokan harinya, Martinez memberitahu Henry bahwa Fabian telah melaporkan pada polisi setempat terkait dugaan kasus penyuapan yang dilakukan oleh Delgros terhadap Dewan Kota, sehingga mereka memiliki alasan untuk menangkapnya. Tak hanya itu, tempat rekreasi pun semakin lebih bagus setelah Fabian melakukan beberapa renovasi. Tak ada lagi yang membuatnya takut dan sang anak kini kembali ceria dengan cita-citanya sebagai petinju yang masih ia gemari hingga saat ini. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Henry yang mengajak Martinez untuk makan malam di rooftop rumahnya. Pada sesi makan malam, Martinez tiba-tiba bertanya bagaimana mereka berdua bisa mengenal satu sama lain. Pertanyaan Martinez membuat Henry kebingungan. Ia beralasan jika mereka berdua memiliki hobi yang sama, yaitu mengurus barang antik. Dan pertanyaan Martinez semakin menjadi-jadi setelah ia tak sabar mendengar cerita mereka berdua lebih lanjut. Dan pembahasan mengenai Series Forever season pertama episode ke-6 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Tekan tombol like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.